Nabi lemah lembut. Lemah lembut. Tapi kalau dibilang Nabi nggak pernah marah, salah. Oh gitu. Lah kalau Nabi perang, emang Nabi nggak marah? Oh. Masa pasukan siap? Nah, nggak ada yang semangat pasukannya umat Islam. Tapi Nabi dengan gagahnya, matanya merah, gitu. Bahkan gigi gerahamnya Nabi pernah copot ketika berperang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan Ane, barista kece di channel Kopi Kece Dakwah Bari Ngupi. Alhamdulillah nih, kedatangan lagi guru Ane nih, Ustadz Fajar Soleh atau Habib Fajar. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Sehat Bib ya? Alhamdulillah. Kita minum kopi dulu Bib. Iya boleh. Ini cuaca dingin banget nih Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Diseruput. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada ahnya Bib. Gitu. Ini gak kerasa nih Bib. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan mulia. Bulan Rabiul Awal. Bulan kelahiran makhluk yang luar biasa. Panutan, teladan, contoh dalam kehidupan kita. Tidak disangsikan lagi bahwa kalau kita ingin mencari referensi dalam segala hal, gak ada lain bahwa contoh terbaik ada pada diri Rasulullah. Dalam hal apa saja, ya kita sebagai umatnya ini, Bib, bagaimana agar kita betul-betul bisa mahabbah dan juga bisa betul-betul ittiba gitu, mengikuti akhlak beliau dalam keseharian kita. Sehingga kita nanti kelak orang-orang yang pantas mendapatkan syafatul uzmanya, Bib. Gimana tuh, Bib? Tadi antum bilang mahabbah. Mahabbah. Ya, penuh cinta. Kalau kita berbicara masalah cinta, ada satu pepatah mengatakan al-hubbu huwa syai'un la yura wa la yumassa walakin yuhassa. Cinta itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dipegang, tapi hanya dapat dirasa. Masya Allah. Nggak usah nyanyiin, rasa cinta. Nggak usah. Ya. Jadi, nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, hanya dapat dirasa. Dirasa. Itu cinta tuh? Cinta. Contoh kita nih yang sekarang nih. Ya. Kita nggak pernah ngelihat wajah Nabi karena kita hidup nggak sezaman dengan baginda Nabi. Ya. Kita nggak pernah cium tangan Nabi karena kita hidup nggak sezaman dengan baginda Nabi. Tapi kita punya rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW yang sungguh luar biasa. Gitu. Contoh, ya, kita sering rayakan Maulid. Bahkan bukan di bulan Maulid aja kita sering baca Maulid. Ya. Ada kitab Maulid Al-Barzanji, ada kitab Maulid Adya Ulami, ada kitab Maulid Ad-Dibai, ada kitab Maulid Simtuduror, ya kan? Banyak lah di antara kitab-kitab Maulid. Gitu. Jadi untuk mahabbah. Untuk mahabbahnya. Jadi memang begini, Bib. Kata dalam sebuah kisah dikisahkan ketika itu baginda Nabi sedang duduk di majelis halakoh beliau. Tiba-tiba Nabi merundukkan wajahnya dan seketika Nabi tiba-tiba menetes air mata, membasahi janggutnya dan bertanya kepada sahabat, siapa orang yang paling mulia gitu kan. Lalu karena suasana itu memang terharu gitu. Takjub, istilahnya takjim, ketika para sahabat melihat wajah Nabi yang meneteskan air mata sampai basah janggutnya dan bertanya siapa orang yang paling mulia gitu kan. Lalu sahabat terdiam, muncul tuh ada sahabat yang memberanikan diri, ya Rasulullah, orang yang paling mulia itu atau makhluk yang paling mulia itu malaikat. Apa kata Nabi? Bukan. Benar. Malaikat itu makhluk yang mulia karena dia makhluk yang tidak pernah membantah, makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah.
Tapi bukan itu maksudku. Suasana makin hening, lalu ada sahabat lagi yang berani menjawab pertanyaan Nabi. Ya Rasulullah, orang yang paling mulia atau makhluk yang paling mulia itu para nabi dan rasul, gitu. Jawab Nabi, benar, mereka itu makhluk yang paling mulia. Karena memang dia manusia pilihan yang diberikan Alkitab, yang diutus ke muka bumi untuk menyebarkan kebaikan. Tapi bukan itu maksudku. Suasana makin hening, makin sepi. Lalu tiba ada sahabat yang berani mengutarakan jawaban, ya Rasulullah, apakah kami, kata sahabat, makhluk yang paling mulia? Apa jawab Nabi? Benar. Engkau itu mulia karena hidup bersamaku. Engkau senantiasa mengamalkan apa yang aku perintahkan. Mengikuti apa yang aku kerjakan, engkau mulia. Tapi bukan itu. Nabi sampai meneteskan air mata. Orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah melihatku, tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah bersalaman denganku, tetapi beriman kepadaku, mahabbah, cinta kepadaku. Berarti kita ini kan orang yang memang istilahnya dielulukan Nabi, dirindukan Nabi gitu istilahnya. Itu gimana nih? Ya, diantaranya orang Indonesia. Orang Indonesia. Bi. Orang Indonesia. Satu ketika, ya ada di dalam kitabnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Mekah Al-Hasani. Satu ketika beliau sedang berziarah di makam Rasulullah SAW. Antara sadar dan tidak, ya, yang mengatakan dalam posisi sadar. Beliau melihat Rasulullah masuk surga, sahabatnya masuk surga, keluarganya masuk surga, terus di belakangnya para tabi'in, ya, yang tengah-tengah mancung, ya, terus masuk lagi nih orang-orang yang terakhir nih, hidungnya pesek, kulitnya hitam. Jangan aneh dong hidung pesek. Ente kan mancung, kagak pesek, ya kan? Bawa bendera merah putih. Merah putih. Iya. Nanya nih, ya Rasulullah, ya, itu siapa rombonganmu yang masuk surga di belakang? Gitu. Kata Rasul, itu adalah umatku yang ada di Indonesia. Masya Allah. Menurut Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itu lantaran Nabi. Nanti perhatiin aja, di Indonesia paling banyak umat Islam yang cinta kepada Nabi. Bukan bulan Maulid doang, ya. Apalagi nih di kampung-kampung kita nih, kadang-kadang setiap malam Jumat baca kitab Maulid. Tiap ngaji baca Maulid. Iya. Ya, akikah baca Maulid. Apalagi di bulan Maulidnya, dari awal bahkan sampai mau Isra Mi'raj masih ada yang Maulidan, gitu kira-kira. Jadi cinta, banyak kecintaannya gitu. Iya. Yang menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa Dan sallim. mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi emang kan kalau kita merasa sebagai umatnya mengaku cinta, indikasi atau tanda kita cinta itu mungkin banyak berselawat ya Bib. Banyak baca selawat. Banyak berselawat. Bahkan dalam hadis celaka orang yang disebut namaku dia tidak berselawat kepada itu. Ya. Gimana? Ya. Ya. Ya kan? Nah, ini dalam konteks selawat, Bib. Bahwa di antara bacaan yang tanpa perhitungan itu Allah terima, selawat, Bib, katanya, Bib. Jadi kalau kita baca Quran, kita zikir, kita baca kalimat-kalimat thayyibah, itu masih dilihat siapa yang baca. Tapi kalau selawat, sekalipun ahli maksiat yang baca, itu Allah terima, Bib. Dahsyatnya selawat, itu gimana, Bib? Ya, memang sholawat itu adalah bagian daripada kecintaan kepada Nabi sehingga dia bersolawat. Ya. Dia baca itu. Jangankan yang baca nih. Orang yang dengar aja dapat keberkahan itu dari sholawat. Misalnya nih, antum baca sholawat nih di masjid. Iya. Ya, orang keluarga antum dapat. Yang ngedenger. Yang ngedengar, keluarga kita dapat. Ya. Al-ahya minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada.
Itu keberkahannya sholawat. Iya. Bahkan sampai maaf, Nabi Adam aja ya, itu diterima taubatnya ya, berkah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Dahsyatnya sholawat. Ya, maka salah satu ibadah yang memang Allah pun melakukan ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah dan malaikatnya berselawat. Ya. Sholawat kerjaannya Allah. Gitu. Baik. Allah ada satu perintah yang di mana Allah juga menjalankan perintah tersebut. Iya. Ya. Allah perintahkan kita sholat, Allah nggak sholat. Allah perintahkan kita puasa, ya, Allah nggak puasa. Allah perintahkan kita haji, Allah nggak berhaji. Iya. Allah perintahkan kita zakat, Allah nggak zakat. Tapi ada satu perintah di mana Allah juga menjalankan perintah tersebut, yakni bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat atas Nabi. Masya Allah. Jadi sebelum Allah perintahkan kepada hambanya yang beriman, Iya. Allah terlebih dahulu bersolawat kepada Nabi. Baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli alaihi. Bersolawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan untuknya. Masya Allah. Bahkan gini, Bib. Ketika kita berdoa kepada Allah tanpa diawali dengan sholawat, doa kita nggak bisa nembus langit tuh, Bib. Ya kan? Jadi kesunahan kita, kalau doa kita pengen tembus, diawali dengan sholawat. Itu gimana, Bib? Diawali pujian dulu kepada Iya, Allah, pujian. lalu kita bersolawat kepada Bersolawat. Nabi. Iya. Hatta ditutupnya nih, kita memuji tapi kita nggak sholawat. Gitu. Jadi awal bersolawat, di akhir tutup lagi dengan bersolawat. salah satu itu etika berdoanya, Bib. Ya, adabnya ada dalam berdoa. Gitu. Menarik nih. Kalau misalkan bicara sosok paripurna kan, ini kan Rasulullah. Nah, kita pengen banget ittiba gitu, ngikutin gaya hidup Rasulullah, cara hidup Rasulullah yang sederhana, Bib. Tolong kasih di gambaran, Bib. Yang sederhana biar kita itu istiqomah gitu, ngikutin perilaku beliau, Bib. Jangankan kepengen, seharusnya kita kudu. Karena apa? Nabi suri tauladan yang baik bagimu gitu. Uswatun hasanah. Contoh yang baik buat kita. Jangan pengen, kudu. Jadi kita harus itu kudu bahasa mana kudu? Bahasa ente gitu. Harus gitu. Harus ya? Wajib ya. Wajib kita mencontoh Nabi gitu. Kenapa? Karena Nabi diutus oleh Allah itu jadi suri tauladan yang baik gitu. Jadi kudu kita contoh sebagai umatnya. Kalau kita ngaku umatnya Nabi Muhammad, kita harus cinta dan ikuti sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi nggak pernah marah. Nabi itu pemaaf. Bahkan Nabi itu orang yang memang peduli betul dengan orang miskin. Bahkan Nabi itu ahli sedekah. Siapapun yang minta, itu dikasih, Bib. Itu yang berat, Bib, kadang-kadang. Orang ketika dia mengenakan apapun, ada yang minta, itu langsung kasih Nabi. Nabi nggak pernah berkata, la, tidak. Nabi lemah lembut. Lemah lembut. Tapi kalau dibilang Nabi nggak pernah marah, salah. Oh gitu? Lah kalau Nabi perang, emang Nabi nggak marah. Oh. Masa pasukan siap. Nah, nggak ada yang semangat pasukannya umat Islam. Tapi Nabi dengan gagahnya, matanya merah, gitu. Bahkan gigi gerahamnya Nabi pernah copot ketika berperang, gitu kan. Nabi marah ketika perang, ketika ada musuh Islam yang memusuhi agama Islam. Oh, tahu kondisinya, Bib, ya? Tahu kondisi. Tapi Nabi aslinya lemah lembut. Dalam kesehariannya, ya. Laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun alai ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sidik, ya. Amanah, tablik,
Tablik. fatona. Masya Allah. Ya, jujur. Nabi orang paling jujur. Paling jujur. Gitu. Terus apa tadi? Amanah. Iya. Nabi orang yang paling amanah. Makanya diberi amanah menjadi rasul, ya kan? Utusan gitu. Terus tablik, Nabi berdakwah, menyampaikan yang baik ya, menyampaikan firman-firmannya Allah. Iya, iya. Terus fatona, Cerdas. Zakiyun, jenius. Nabi itu orang yang dermawan, orang yang cerdas. Wah, pokoknya akhlaknya mulia. Iya. Gitu. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh nih, Iya. di dalam rumah tangganya dah, Iya. ya nggak usah jauh-jauh dah. Nabi ketika pulang berdakwah kemalaman nih, ya, ketok pintu nih, tok. Kayak ente dong, kalau pulang malam mulu. Kalau aneh pulang malam, dakwahnya bentar, ngopinya yang lama. Kan ngopinya di kedai kece. Iya, aneh punya teman tukang amin. Oh, iya. Iya, kalau pulang jam 3. Jam 3. Pulang dakwah tuh. Iya, Nabi pulang dakwah kemalaman. Kemalaman ya, satu ketika nih, ketok nih, tok. Assalamualaikum. Nggak dibukain pintu. Ya, Siti Aisyah lagi tidur. Pulang ke Siti Aisyah tuh. Iya. Tok. Gitu. Sampai 3 kali itu ketok pintu. Iya. Nggak ada yang bukain karena Siti Aisyah saking pulasnya gitu. Mungkin capek kali di rumah. Capek. Iya. Akhirnya Nabi gelar sorbannya tuh. Iya. Dia tidur depan pintu. Tuh, beliau tidur. Gitu. Beda sama Ustadz Kece. Kalau pulang dakwah malaman. Iya. Gubrak pintu kali. Nah, ini kan bawa berkat, bawa amplop dong. Masa nggak bukain pintu? Iya. Bisa jadi, ya kan? Nggak dibukain, bini udah tidur. Iya. Iya. Jadi beda dengan kita gitu. Kadang mungkin gitu. Iya. Kita nih orang pulang kemana-mana udah nggak sabar, lama amat nih, kebluk banget nih begitu. Tapi Rasul nggak marah. Dan satu ketika Rasul bercanda dengan istrinya. Ya. Siti Aisyah ketika buka pintu, Nabi masuk, Siti Aisyah ngumpet di balik pintu, gitu. Kayak anak-anak gitu. Mau ngagetin Rasul ceritanya. Tapi Rasulullah SAW udah tahu gitu. Cuman dia pura-pura kaget gitu. Masya Allah. Coba kalau kita gencet bini kita. Beda gitu. Tuh, sungguh luar biasa akhlaknya baginda Rasul dalam rumah tangga. Nabi memang dalam hal ini dia nggak marah ya ketika beliau pulang nggak dibukain pintu. Menyadari gitu, memahami. Iya. Bahkan Nabi tuh pernah berperilaku seperti anak-anak lomba lari dengan Siti Aisyah itu. Iya, untuk ngegirangin istri gitu. Ya, saking ya bergirangin istrinya. Iya, Masya Allah. Satu lagi nih, Bib. Ya. Kalau kita sebagai manusia yang memang biasa gini, awam. Ketika kita menginginkan betul atau berusaha, kita pengen banget gitu. Kita pengen banget tuh di suatu hari kelak di yaumil kiamah. Kita pengen banget berjumpa dengan Rasulullah. Mungkin nggak kita sebagai kita nih bisa berjumpa dengan Rasulullah gitu. Karena salah satu kenikmatan, salah satu kerinduan yang akan terbayar itu di samping kita masuk surga, kita berjumpa dengan sosok kekasih, sosok manusia agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak kiat-kiat atau mungkin nggak kita bisa berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau tadi bahasanya mungkin nggak ada yang nggak mungkin menurut Allah. Masya Allah. Tapi kalau bahasa kiat-kiat gitu, kalau kita pengen bertemu dengan baginda Rasul, hatta dalam mimpi deh misalnya. Masya Allah. Paling nggak kita tidur kudu punya wudu. Punya wudu. Kalau tidur itu sunnah ya. Sunnahnya. Sebagai kita ngikutin Rasulullah. Sebelum tidur kita wudu. Wudu dulu. Ente kalau tidur wudu nggak? Ya kadang-kadang. Kadang-kadang wudu, kadang-kadang pules. Bukan, takutnya begitu wudu, begitu mau rebahan, entut. Ya batal lagi. Kadang-kadang kita lupa tuh. Hal yang kecil aja kita lupa tuh. Nah ini ya, yang sepele ya. Yang sepele. Punya wudu. Terus salat sunnah sebelum tidur, ya. Dan ada perbanyak sholawat, gitu. Apalagi kalau kita baca sholawat tuh sampai ketiduran tuh. Insya Allah
Rasul datang dalam mimpi kita. Masya Allah. Dan siapa orang yang didatengin baginda Rasul dalam mimpinya, itu benar Rasulullah. Karena apa? Iblis nggak bisa menyerupai wajah Nabi. Oh, kalau kita mimpi bertemu Rasul itu benar? Benar. Ada kisah nggak, Bib? Oh, maaf, misalkan orang-orang soleh gitu yang pernah ngalamin gitu, Bib? Banyak. Banyak ya? Banyak. Banyak. Di antaranya Al-Maghfurlah Habib Bana Munzir bin Fuad Al-Musawa. Beliau pernah dimimpikan oleh baginda Rasul, bahkan diajak, bahkan beliau ingin ikut kepada Rasul. Apa Rasul bilang? Jangan dulu, nanti usianya nunggu 40. Akhirnya di usia 40 beliau wafat. Allah. Gitu. Kayak ini, apa, Burdah itu, Bib? Agak Sidah Burdah. Iya, gimana tuh, Bib? Imam Al-Busiri. Ah. Kalau kisahnya Al-Imam Busiri, beliau itu lagi sakit stroke. Iya. Ya, lagi sakit stroke gitu. Beliau dalam keadaan sakit itu menulis, saking cintanya kepada Rasulullah, Ya, itu menulis ya, syair, ya? puji-pujian atau syair-syair tentang Kecintaan. Rasulullah, kecintaannya gitu. Sehingga nggak terasa ketika menulis, baginda Rasul datang berikan selimut, makanya disebut burdah gitu ya. Burdah itu kan selimut. Iya, ya. Seperti itu yang kisahnya. Itu saking cintanya. Bahkan ada lagi ya. Antum tahu Maulid Diba? Maulid Diba. Baik. Pengarangnya Lupa, Bib. yang mengarang Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, saudara, ya. Ini cintanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dahsyat. Bahkan satu ketika beliau pernah berpesan kepada anaknya. Dia nulis wasiat, ya. Kalau Aba meninggal dunia, tolong yang datang takziah jangan satupun, jangan ada yang menangis. Gitu. Terus kalau Aba meninggal dunia, ketika mau angkat jenazah Aba, katanya nih dalam wasiatnya, bacakan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Akhirnya tuh datang waktunya beliau wafat nih, ya kan? Orang pada nangis dong, pada sedih. Kenapa? Ini waliullah min auliyaillah, ya. Beliau orang yang soleh, wali, ya kan? Meninggal dunia, siapa yang nggak kehilangan, gitu kan? Orang akhirnya berbondong-bondong datang ke rumah si Abdurrahman Ad-Dibai. Gitu. Nangis tuh. Nangis, semua orang pada sedih, ya. Akhirnya anaknya keluarnya dari kamar. Bacain surat wasiat ayahnya atau abahnya. Wahai saudara-saudara yang bertakziah, satupun, kata abah saya, wasiatnya jangan ada yang menangis. Dia sholatin, pada semuanya sholat ganti-gantian karena nggak muat. Gitu. Setelah mensolati jenazahnya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, diangkat nih keranda jenazahnya nih. Satu orang, dua orang, ya, sampai 10 orang kagak keangkat itu keranda jenazahnya. Gitu. Pengarang Ad-Dibai itu? Iya, nggak keangkat. Orang pada bingung. Ini kok ada apa? Ini kan orang soleh, orang yang ahli sholawat, ya. Kok diangkat keranda jenazahnya? Nggak keangkat. Anaknya bilang, pesan abah saya wasiatnya, kalau sebelum mengangkat keranda jenazahnya, abah saya bacakan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika sampai akhir. Akhir bacain tuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua baca tuh sampai akhir. Keangkat itu? Keangkat, 3 orang doang ngangkat, subhanallah. Keangkat tuh keranda jenazahnya. Kenapa Syekh Abdurrahman Ad-Dibai minta dibacakan itu? Karena baginda Rasul hadir ketika beliau wafat. Orang yang cinta kepada Nabi, ketika wafatnya, Nabi datang. Ada bahasa orang itu bagaimana kebiasaannya, apa yang dia cintainya. Misalnya nih, dia senangnya baca Quran, ya. Ketika wafat, insya Allah lagi baca Quran.
Iya, iya, iya. Dia senangnya mancing. Boleh jadi wafatnya lagi mancing. Ini punya sahib gitu tuh. Doyannya mancing. Wafatnya sih di rumah, cuman pingsannya di empang. Iya, jadi memang pengarang Adiba ini punya kebiasaan berselawat. Bersolawat. Dia itu mengarang kitab Maulid Adiba ini. Artinya bahwa kita ini sebagai orang biasa, orang awam, insya Allah mungkin sekali bisa berjumpa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asalkan kita memang betul-betul tulus mahabbah kepada beliau, ittiba kepada beliau. Bahkan pengarang kitab Maulid Simtud Durar, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtud Durar, itu sebelum beliau karang itu kitab Maulid Simtud Durar, beliau sebelumnya membaca kitab Maulid Adiba. Gitu. Makanya banyak yang pakai, ada yang pakai Simtud Durar, ada juga yang pakai Adibai, yang awalan Al-Barzanji, karya Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Banyaklah kitab-kitab Maulid ya. Untuk apa itu kitab Maulid? Itu adalah syair-syair yang ulama-ulama tuliskan, bukti kecintaan kepada Nabi dari mulai lahir bahkan sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Wafat 12 Rabiul Awal. Nabi lahir hari Senin, wafatnya juga hari Senin. Beda sama kita orang. Ya. Ente lahir hari apa? Agak tahu. Kalau kata mak aneh mah barengan sama pohon bacang sono. Tebang. Pohon bacang udah tebang, ya kan? Entah kalau bilang, lu lahir di mana? Dulu bawa pohon bacang gitu. Berarti orang dulu kan begitu patokannya. Berarti ente bawa pohon lahirnya. Ini mah rumah sakit. Dalam hidup ini memang kita sebagai umat atau mengaku sebagai umat yang mengaku cinta kepada Rasulullah, ya kita bisa membuktikan itu dari hal yang paling kecil ya Bib ya. Artinya kita pertama banyakin sholawat. Yang kedua ikutin hal-hal yang sepele. Misalkan tidurnya tidur Rasulullah, makannya makan cara Rasulullah, gitu Bib ya. Minum cara Rasulullah, yang seperti itu mungkin yang seperti itu Bib ya. Bahkan bukan hanya tidur doang. Iya. Di dalam kitab Irsyadul Anam itu bab awal tuh, ya. Kita kalau mau masuk WC kudu baca doa. Iya. Gitu. Itu sunnah. Iya. Dan melangkahkan kaki kiri itu juga sunnah. Sampai hatta kita mau kencing aja. Gayanya Rasul, sunnah juga Nabi ngajarin. Jongkoknya itu begitu. Artinya yang kecil-kecil yang kadang-kadang kita anggap sepele, jangan, itu sunnahnya Nabi. Apalagi orang yang menyepelekan sunnahnya Nabi, ya itu hati-hati. Sama aja dia meremehkan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah. Baik guys, jadi mari kita betul-betul mahabbah pada Rasulullah, ya minimal kita jangan lupa untuk berselawat, banyakin baca selawat dan ikutin hal-hal yang sederhana, ya masuk kamar mandi, ya langkahkan kaki kiri, keluar kamar mandi langkahkan kaki kanan. Itu jangan dua-duanya, lompat dong. Hal yang sepele aja lah, kita nggak usah berat-berat, ya mari kita ikuti bagaimana perjalanan Rasulullah SAW dari hal yang paling sederhana. Insya Allah dengan seperti itu kita kelak akan berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.